Mulane kula niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena dzurriyyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwanus Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujud itu wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu menang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya sudah harus syukur banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji ra diusir, orang sholat ra diusir. Kadang ada masjid disimbang duit sosial dan semacam-macam lah. Bulet-bulet sidik tapi sementing aman, memang. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi wala taron nam tu apa? Fi sholati wala ruku'i wala. Andaikan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu mboten, harus ada taronnom, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh kok untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok aku wong. Iku kitab nopo? Mbok ke sekolah ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora. Kono sing kitab cilik kok. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditegur napa? Sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan, ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bendina salat tetep ngeluh, ora di dhuwit, utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegur sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu seneng makmum, kalau nak sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulane kula nu yakin, di antara barokah karena melanturkan beberapa syair yang itu mudah itu dibuka lama sujud. Kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taron nam tu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedhik ya tentu ndak nyanyi. Ora wis dadutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taron nam itu. Oh, ora iku sujud rucak gak. Masyaallah ya kok urip. Kula niku heran.
Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa, itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi apa? Sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fardhu itu sujudnya do pelo. Pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar ataros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi ku napa al-jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Berarti itu kan bathuk sitok, kira kan telapakan loro, dengkul loro terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti getanen. Kulo nek apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhli wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori, wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso wis sujud itu total. Mari kula suwun iku pentingnya wong saleh disejarahno wong napa? Para habaib sing saleh-saleh nak nyejarahno Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu qala kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ya ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron amtu fi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wes sampe joget tok las rapopo. Sempenting aja ora paham malah ngarap-ngarapno bid'ah. Ku coba kecangkemane. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamu nih apa? Diterima semua pihak. Mulane uripe kepengin, mesti ngono ta nyejarah. Tapi nak sing sejarah orang soleh, keselah ketemu lah. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca Ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ngene misalane Mbah kula. Santri-santri sing soleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek wis salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh, kebesar, pamune wae. Uang beruang rono, pejabat. Sopo ae. Wae top. Top ku marane tamune. Nah, ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune. Artis yo tamune. Makanya aku kepengen so, sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i padahal iki alit ya alhamdulillah do apa Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten dia yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul alai wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan.
Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molek corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka